Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jurnal yang sudah kami teliti, yang sudah kami baca, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Alam dan dua rekan saya ada Iqbal Fadilah dan Yusuf Fahrizal. Kami mengambil referensi jurnal ini dari mahasiswa Unisba yang bernama Dean Liani Putri dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung. Abstrak dari jurnal ini yaitu, asuransi merupakan metode yang paling bagus dan efektif digunakan untuk mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan, umur, dan dana kelangsungan atau uang pertanggungan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung. Variabel tadi, yaitu variabel pendapatan, variabel umur, dan variabel dana kelangsungan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung. Kemudian kita masuk di pendahuluan. Yang pertama yaitu Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berperan dalam pertumbuhan perusahaan asuransi nasional. Kontribusi Jawa Barat di tahun 2015, perolehan premi di Provinsi Jawa Barat ini mencapai hampir sebesar 40% terhadap premi nasional. Premi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan, per 3 bulan, atau per tahun sebagai suatu kewajiban dari yang tertanggung atas keikutsertaannya pada asuransi. Kemudian di sini dapat dilihat ada premi bruto menurut jenis usaha. Berdasarkan data penerimaan premi bruto perusahaan asuransi selama periode 2010 hingga 2015, terlihat tren penerimaan premi bruto dari perusahaan asuransi jiwa paling dominan. Rata-rata mencapai sekitar 50% dari tren premi bruto yang diterima perusahaan asuransi secara keseluruhan. Ada identifikasi masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan umur dan dana kelangsungan atau uang pertanggungan terhadap penentuan harga premi di Kota Bandung. Landasan teori. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan harga suatu barang dan jasa. Faktor-faktor tersebut, yang salah satunya adalah keadaan ekonomi pengaruh pemerintah, intensitas kebutuhan konsumen, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Penentuan harga premi terhadap asuransi jiwa sebagai salah satu produk jasa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan keadaan ekonomi. Yang pertama ada faktor pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi juga daya belinya dan kemampuan untuk menggunakan produk akan jasa semakin meningkat. Pendapatan yang cenderung tinggi akan mendorong seseorang untuk berasuransi. Yang kedua ada faktor umur. Untuk umur merupakan faktor penentu besaran harga premi yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Karena semakin tua usia nasabah, maka semakin tinggi harga premi yang ditetapkan. Dan karena resiko di umur yang lanjut semakin tinggi berbanding terbalik jika umur yang masih muda dengan penentuan harga premi yang semakin murah. Yang ketiga ada dana kelangsungan atau uang pertanggungan. Merupakan santunan yang diberikan perusahaan asuransi jika kita sebagai nasabah meninggal dunia dengan ketentuan seperti di dalam polis yang kita ambil. Di pembahasan. Dalam pembahasan mengenai faktor yang menentukan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung, untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung dilakukan responden yang menjadi nasabah asuransi jiwa di Kota Bandung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan regresi berganda dan diolah dengan menggunakan software eFuse. Dengan menggunakan model pengukuran regresi berganda ini, maka dapat diketahui bagaimana faktor-faktor yang menentukan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung. Lanjut. Ada uji asumsi klasik, ada 4. Yang pertama ada uji asumsi klasik normalitas. Keputusan distribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas atau JB. Hitung dengan tingkat alfa 0,05%. Apabila prop JB hitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya. Apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai prop JB hitung sebesar 0,299484, lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual
terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik dengan kenormalan telah terpenuhi. Yang kedua ada multikolinearitas. Nilai koefisien R kuadrat yang diperoleh seluruhnya bernilai lebih kecil daripada nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi. Yang ketiga ada heteroskedastis. Untuk mendeteksinya, maka yang harus dilakukan adalah membandingkan ops R square dengan X kuadrat atau C kuadrat tabel. Jika nilai ops R square lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima dan sebaliknya. Hasil ops R square adalah 15,7889 lebih kecil dari X kuadrat tabel, yaitu 23,6848, yang berarti tidak ada masalah heterokedasitas. Dan pada nilai prop F hitung sebesar 0,3264 lebih besar dari tingkat alfa 0,05%. 0,05, sehingga berdasarkan uji hipotesis H0 diterima. Terus ada yang terakhir ada autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, maka yang harus dilakukan adalah membandingkan ops R square dengan X kuadrat C kuadrat tabel. Terus dan hasilnya ops R square adalah 3,916160 lebih kecil dari X kuadrat tabel, yaitu sebesar 5,99146, yang berarti tidak ada masalah heterokedasitas pada nilai prop F. Dan di pembahasan ada uji linearitas. Pada kasus ini nilai F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05%, maka model regresi memenuhi asumsi linearitas dan sebaliknya. Pada kasus ini nilainya 0,8802 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi linearitas. Dan uji koefisien determinasi R kuadrat. Hasil dari koefisien determinasi R kuadrat dari model yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat dilihat berdasarkan hasil estimasi model pada slide selanjutnya sebagai berikut. Ya, untuk kelanjutan dari Saudara Iqbal, di sini saya akan menjelaskan inilah tampilan dari model regresi atau uji yang kami gunakan di dalam jurnal ini. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fremi sama dengan pendapatan ditambah umur ditambah variabel dana kelangsungan dan ditambah I. Di sini variabel tab bebasnya yaitu variabel premi dengan menggunakan metode least squares. Nah, dari tabel ini kita ambil nilai R square-nya. Nilai R square pada tabel ini menunjukkan nilainya yaitu 0,848628. Nah, ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel pendapatan, umur, dan dana pertanggungan terhadap variabel premi sebesar 84,86% jika dirubah ke dalam persen. Artinya, jumlah pendapatan, umur, dan dana pertanggungan yang didapatkan terhadap premi memiliki proporsi pengaruh terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung sebesar 84,86%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 15,14% dipengaruhi oleh variabel yang tidak ada dalam model regresi. Nah, setelah itu kita melakukan uji T, yaitu uji koefisien regresi. Di sini kita memiliki hipotesisnya yaitu H0 sama dengan beta sama dengan 0. Itu artinya tidak signifikan. Tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan H1 sama dengan beta sama dengan tidak sama dengan 0, itu artinya signifikan. Berarti ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Setelah itu kita pecah menjadi 3, yaitu yang pertama uji T pengaruh pendapatan. Nah, di tabel di atas kita lihat kita mendapatkan
Nilai T untuk variabel bebas pendapatan terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung adalah sebesar 3,633442. Angka ini berarti lebih besar daripada T tabel pada tingkat 0,05 dan derajat bebas DF N min K sama dengan 100 min 4 sama dengan 96, yaitu sebesar 1,98525. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung pada tingkat kepercayaan 96%. Lalu yang kedua, uji T terhadap pengaruh umur. Nah, uji T terhadap pengaruh umur, nilai yang didapatkan itu sebesar 6,61730. Nah, angka ini tentu lebih besar daripada T tabel. Berarti hal ini menunjukkan tingkat umur berpengaruh secara signifikan juga terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung pada tingkat kepercayaan 96%. Lalu yang ketiga, kita uji T terhadap pengaruh dana kelangsungan. Dana kelangsungan ini mendapatkan nilai 9,341772. Ini juga menunjukkan lebih besar daripada nilai T tabel, yang berarti dana kelangsungan berpengaruh signifikan terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung pada tingkat kepercayaan 96%. Lanjutlah. Kesimpulan dari uji F di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Nah, dari tabel yang tadi yang di atas dapat diperlihatkan bahwa nilai probabilitas F statistik pada model regresi adalah sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasikan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh pendapatan, umur, dan dana kelangsungan atau uang pertanggungan terhadap variabel jumlah premi yang dibayarkan. Next. Jika kita analisis dari sisi ekonomi, kita ada 3 analisis dari sektor ekonomi. Yang pertama itu pengaruh pendapatan terhadap penentuan harga premi asuransi di Kota Bandung. Nah, pendapatan ini mempunyai pengaruh positif terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung. Lalu ada pengaruh tingkat umur terhadap penentuan harga premi asuransi di Kota Bandung. Nah, pengaruh tingkat umur terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa itu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga premi asuransi jiwa yang harus dibayarkan oleh pemegang polis asuransi di Kota Bandung. Lalu yang terakhir, ketiga, pengaruh dana kelangsungan terhadap penentuan harga premi di asuransi jiwa di Kota Bandung. Itu koefisien regresi dana kelangsungan atau uang pertanggungan bernilai positif. Hal ini memiliki arti yang sama dengan koefisien regresi pendapatan dan umur. Next. Nah, inilah kesimpulan dari jurnal ini yang kita dapat, yaitu dalam hal ini, dalam penelitian ini, variabel pendapatan berpengaruh positif semua dan signifikan semua terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung. Hal ini diduga masyarakat yang menjadi respondennya memperhitungkan pendapatan yang mereka dapatkan untuk mengikuti atau membeli polis asuransi. Dalam hal ini, ketika pendapatan tinggi, maka kemampuan masing-masing meningkat. Meningkatnya kemampuan masing-masing akan berpengaruh pada meningkatnya daya beli dan meningkatnya harga premi yang diperoleh. Variabel umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penentuan harga premi asuransi jiwa di Kota Bandung dikarenakan laju mortalita yang semakin meningkat atau semakin bertambah umur seseorang, maka peluang meninggalnya resiko itu akan dihadapi semakin besar. Variabel
Dana kelangsungan uang juga atau uang pertanggungan sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penentuan harga premi asuransi di Kota Bandung. Dalam hal ini, semakin tinggi uang pertanggungan yang didapatkan, maka tinggi pula harga premi yang dibayarkan. Biasanya, besaran jumlah uang pertanggungan dilihat dari segi pendapatan dan umur nasabah, sehingga mempengaruhi besaran dan pertanggungan yang didapat. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 1, untuk menjelaskan jurnal yang telah kami teliti. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami perwakilan dari kelompok perwakilan dari kelompok 1 memaafkan meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.